Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Dr. Ahmad Syamsuddin selaku dosen pengampu dari mata kuliah Statistika Terapan. Juga yang saya hormati teman-teman satu kelas, satu angkatan di Pasca Sarjana Pendidikan Fisika UPI tahun 2020. Semoga kita diberikan kesehatan, kekuatan, dan tetap semangat melakukan segala aktivitas walaupun di masa pandemi sekarang ini. Perkenalkan, nama saya Jajang Kunaidi dengan NIM 2002494. Akan mencoba melakukan presentasi tentang materi uji NGen, uji Enceng, dan effect size. Penting untuk diketahui teman-teman sekalian, apalagi bagi peneliti yang kuantitatif, ya, konsep dari signifikansi, besaran effect atau effect size, kekuatan uji statistik atau statistical power, dan besaran sampel merupakan konsep dasar yang harus kita pahami bersama. Untuk itu, maka kita akan coba, atau saya sendiri akan mempresentasikan bagaimana effect size atau besaran effect berpengaruh terhadap suatu penelitian kuantitatif. Oke, coba. Kita akan mulai materi uji NGen, Enceng, dan effect size ini. Ya, saya bagi di sini ada 3 bagian, dan yang keempat di sini terakhir. Ini kita coba pada aplikasi SPSS. Ya. Nah, kita bahas satu-satu, yaitu tentang uji NGen dulu ya. Jadi, nah ini saya bagi menjadi 3 bagian dulu. Kita lihat dari latar belakangnya, kelebihan dan kekurangannya, serta syarat dari uji NGen. Di latar belakang, nah, saya akan coba uraikan dulu apa itu gain score, ya, sebelum nanti kita bahas apa itu uji NGen dan jenis-jenisnya. Dari uraian tentang atau definisi dari gain score, atau kita lebih mengenalnya dengan gain itu yaitu perubahan atau perbedaan. Ya, didefinisikan sebagai perbedaan antara nilai tes atau selisih antara nilai post-test dan pre-test yang diperoleh untuk setiap individu atau kelompok melalui instrumen pengukuran yang dimaksudkan untuk mengukur peningkatan pemahaman, penguasaan konsep, atau keterampilan yang sama antara 2 atau lebih dalam suatu pengujian. Nah, dalam hal ini, perbedaan ini tidak selalu berarti bahwa ada peningkatan skor tes atau nanti nilai tesnya positif. Artinya post-test harus lebih tinggi daripada pre-test. Tidak selalu begitu, karena bisa saja nilai post-testnya lebih rendah daripada pre-test, sehingga nanti ada nilai yang negatif. Juga digambarkan sebagai skor perolehan. Nah, ada banyak alasan untuk mengukur gen. Nah, di antaranya untuk di dunia pendidikan dalam hal ini, maka ada 3 alasan yang saya tulis di sini. Yang pertama itu alasan untuk mengevaluasi hasil perlakuan. Nah, perlakuan yang dimaksud di sini adalah bisa model atau metode tertentu dalam suatu penelitian. Nah, yang kedua adalah untuk menemukan variabel yang berkorelasi. Nah, artinya misalkan dari perlakuan metode atau model tertentu, kita lihat korelasinya terhadap hasil belajar. Nah, yang ketiga itu untuk membandingkan perbedaan perolehan nilai setiap individu. Nah, ini bertujuan untuk mengalokasikan atau mengevaluasi lebih lanjut tentang proses pembelajaran setiap individu. Nah, seringkali terjadi permasalahan pada suatu penelitian yang menggunakan gain score. Ya, gain score di sini juga sering juga ditulis atau digunakan pada perhitungan-perhitungan analisis signifikansi atau hipotesis, ya, misalkan pada uji T dan lain-lain. Nah, masalah apa yang timbul pada penelitian ketika kita menggunakan gain score, yaitu adanya bias penelitian. Nah, bias penelitian itu apa? Nah, ini bias penelitian kita definisikan sebagai suatu proses menyimpulkan setiap tahap penelitian yang cenderung untuk menghasilkan kesimpulan berbeda secara sistematis dari kebenaran yang sebenarnya.
Oke, saya kasih contoh. Misalkan ini contoh kasusnya. Ada penelitian, pada suatu penelitian model pembelajaran konvensional, misalkan pada kelompok A diperoleh rata-rata nilai pretest 50, dan pada kelompok B diperoleh nilai rata-rata posttestnya 80. Sedangkan untuk kelompok B, ya dengan model pembelajaran tertentu, atau misalkan dalam hal ini adalah inquiry bebas atau free inquiry approach, dihasilkan rata-rata nilai pretestnya adalah 75 dan rata-rata nilai posttestnya 95. Nah, pertanyaannya adalah manakah model pembelajaran yang lebih baik dilihat dari peningkatan skor? Oke, di sini kita sudah lihat ya, otomatis kelompok A dengan data yang dimaksudkan di atas itu akan memperoleh nilai rata-rata gain skornya adalah 30. Sedangkan di kelompok B itu rata-rata nilainya 20. Nah, hal ini akan menjadi bias. Kenapa? Karena mungkin saja di kelompok B yang menggunakan pembelajaran tertentu, dalam hal ini adalah inquiry bebas misalkan, justru siswanya adalah pandai-pandai, sehingga pada saat kondisi awal di pretest itu kondisinya sudah berbeda. Nah, untuk menghindari bias penelitian ini, maka digunakanlah normalisasi gain atau gain ternormalisasi, atau lebih dikenal dengan normalized gain. Nah, kita hitung coba dengan menggunakan normalized gain, ternyata kelompok B lebih tinggi dibanding dengan kelompok A. Kelompok A memperoleh 0,6 dan kelompok B 0,8. Nah, bias penelitian dalam hal ini pada kasus ini adalah bias penelitian seleksi, ya, di mana bias ini terjadi karena memilih subjek penelitian atau disebabkan karena kesalahan dalam mengelompokkan responden. Nah, untuk itu muncullah normalized gain. Oke. Nah, kita coba bahas sekarang tentang endgain-nya ya. Nah, endgain itu diperkenalkan pertama kalinya oleh seseorang yang berkecimpung di bidang fisika, ya, yaitu Higgs ya, tahun 97 penelitiannya, dan mempublikasikan tahun 98. Jadi normalized gain ini atau gain ternormalisasi itu diperkenalkan oleh Higgs sebagai sebuah ukuran kasar dari efektivitas pembelajaran fisika dalam meningkatkan pemahaman konsep. Nah, normalized gain juga bertujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan suatu metode atau perlakuan atau treatment tertentu dalam penelitian, ya, baik one group maupun kuasi eksperimen. Nah, yang ketiga, ini gain ternormalisasi atau yang kita singkat dengan endgain itu merupakan perbandingan skor gain aktual dengan skor gain maksimumnya. Nah, skor gain aktual itu apa? Skor gain aktual itu adalah skor gain yang diperoleh oleh siswa, sedangkan skor gain maksimum yaitu skor gain tertinggi yang mungkin diperoleh oleh siswa. Nah, ini diperkenalkan di American Journal of Physics, ya, dipublikasikan pertama kali, cuman sekarang susah nyari jurnalnya karena sudah tidak dipublikasikan lagi. Ya, ini judulnya tentang Interactive Engineering versus Traditional Method, 6,000 Student Survey of Mechanic Test Data for Introductory Physics Course. Ini ditulis oleh ditulis oleh Richard Higgs, ya. Nah, dalam perkembangannya ternyata endgain ini, ya, ada yang menggunakan beberapa jenis, ya, kita lihat. Nah, jenis endgain yang pertama ini jelas diperkenalkan oleh Higgs, ya, dikenal dengan gain dari rata-rata atau gain of average. Nah, caranya yaitu dengan pertama kita menghitung rata-rata nilai pretest dan rata-rata nilai dari posttestnya pada suatu kelas tertentu. Kemudian kita hitung nilai dari gain yang dinormalisasikan, sehingga persamaannya dapat ditulis sebagai berikut, ya. Nah, dan kriterianya seperti ini. Sedangkan yang kedua itu disebut dengan rata-rata dari gain atau average of gain. Nah, ini dilakukan pertama kita harus menghitung perolehan dari endgain untuk setiap siswa. Jadi endgain setiap siswanya, kemudian kita nilai atau kita hitung rata-ratanya, ya, sehingga persamaan matematisnya dapat ditulis sebagai berikut.
dan kategorinya ini sudah modifikasi oleh Marx dan Cumming tahun 2007 ya. Nah, sekarang kita coba ke contoh kasus dari gain dari rata-rata dan contoh kasus dari rata-rata dari gain. Nah, untuk gain rata-rata, nah kita lihat, nah ini contohnya, ini sudah tadi sudah sempat saya bahas, ini mengenai pertama kali diperkenalkan oleh Richard Hack ya. Nah, subjeknya atau sampelnya itu terdiri dari 6.542. Ini cukup besar. Sehingga NGN di sini umumnya digunakan untuk penelitian dengan populasi atau sampel yang banyak ya. Nah, ini bisa kalian akses di internet, cuman abstraknya saja yang diperoleh ya. Kemudian ada juga penelitian di yang lain ya. Ini salah satunya saya ambil di Indonesia, itu mengenai keefektifan model pembelajaran MAPIK terhadap pemahaman konsep fisika ya. Nah, ini juga menggunakan perhitungan yang dikemukakan oleh Hack ya dalam hal ini. Oke, kemudian kita coba lihat contoh kasus dari rata-rata dari gen ya. Nah, kalau rata-rata dari gen ini contohnya, ini efektivitas starter eksperimen approach ya terhadap kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik. Nah, ini dibuat atau dihitung satu-satu per individu ya per siswa. Dan rata-rata ini jumlah sampelnya itu sedikit ya, dibanding dengan yang tadi ya. Kemudian ada juga yang menganalisis secara individu seperti ini. Jadi kalau ini sudah dikelompokkan juga ya rata-ratanya atau ada distribusi frekuensi. Yang satu lagi dari Sumitra Andriani itu tentang pengaruh metode bercerita terhadap perilaku dan hasil belajaran ini perhitungannya dihitung satu-satu per individu siswa. Nah, ini yang disebut dengan rata-rata dari Gen. Oke, selanjutnya ya, kita coba bahas mengenai kelebihan dan kekurangannya. Nah, kelebihan dan kekurangan dari NGen ya. Kita bahas mulai dari gen dari rata-rata nih ya atau gen of average. Itu didefinisikan atau definisi standarnya itu dari yang dinormalisasi yang menurut Hack. Jadi ini yang sebenarnya persamaan sebenarnya yang diperkenalkan pertama kali oleh Hack. Kemudian mengabaikan data yang cocok, artinya datanya tidak perlu match ya. Atau kita mengabaikan perlakuan awal dari siswa atau kemampuan awal siswa kita abaikan. Kemudian yang ketiga biasanya digunakan pada sampel atau populasi yang besar. Yang keempat analisis dari nilai rata-rata kelasnya. Kemudian yang kelima digunakan pada instansi dan latar belakang yang berbeda. Nah, ini bisa digunakan pada instansi dan latar belakang yang berbeda. Yang terakhir, ini tidak membutuhkan persyaratan dari normalitas. Jadi bisa dilakukan karena sampelnya cukup besar, jadi tidak perlu dihitung dulu normal atau tidak populasi atau sampel yang ada. Nah, sedangkan rata-rata dari gen atau average of gen, nah ini umumnya digunakan pada penelitian. Ini umum digunakan untuk sekarang ya, pada penelitian-penelitian lanjutan. Artinya memang dibutuhkan skor atau analisis tiap individu. Nah, sehingga ini kita gunakan data yang cocok atau data match ya. Kemudian biasanya digunakan pada sampel atau populasi yang kecil. Dan menghubungkan perolehan siswa individu dengan perolehan rata-ratanya. Dan yang terakhir membutuhkan persyaratan normalitas. Nah, jadi kalau dilihat gambarannya seperti ini, maka kita akan menyimpulkan gitu untuk metode dan perlakuan itu cocok sebenarnya digunakan gen dari rata-rata dan kita akan mengabaikan kemampuan awal siswa. Sedangkan untuk rata-rata dari gen akan timbul masalah. Masalah apa yang terjadi ketika kita gunakan rata-rata dari gen? Ya. Nah ini, jika nilai PRI-nya lebih besar daripada POS, maka
gainnya akan negatif. Dan seterusnya ya. Jadi gainnya akan bernilai 0 dan yang bernilai tak terhingga. Nah, ini yang akan jadi masalah. Nah, sehingga nanti akan ada uji yang lain yang memperbaiki uji n-gain ini. Sebelum ke uji yang lain, maka kita coba buat atau saya jelaskan syarat-syarat uji n-gain ya. Walaupun tidak harus ya untuk rata-rata dari gain itu tidak perlu sebenarnya ada persyaratan normalitas ini. Nah, syarat uji n-gain yang berkembang sekarang ini ya, atau gain dari rata-ratanya itu yang pertama, dalam kasus one group pretest post-test design ya, itu uji n-gain ini dapat digunakan ketika ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata nilai pretest dengan post-test melalui uji varied sample t-test. Sedangkan pada penelitian yang menggunakan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, uji n-gain ini dapat digunakan ketika ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata nilai post-test kelompok eksperimen dengan nilai post-test kelompok kontrol melalui uji independent sample t-test atau uji T ya. Oke, itu mungkin pembahasan dari gain ya. Kita coba akan bahas mengenai uji n-chain. Nah, di uji n-chain ya, apa sih uji n-chain? Kita lihat. Nah, ini tahun 2007 Marx dan Cumming ini mengembangkan prosedur baru yang disebut dengan normalized chain atau n-chain dengan simbol C yang dihitung sama dengan rumus n-gain, namun bedanya ada beberapa kejadian di mana data yang sudah diperoleh dapat dibuang atau di-drop. Kasusnya seperti apa yang tadi dijelaskan, karena ketika kita menghitung skor gain atau gain score, mungkin akan diperoleh gain skornya itu positif, negatif, 0 atau mungkin tak terdefinisikan. Tak terdefinisikan itu artinya ketika kita sudah menghitung gain yang sudah dinormalisasi atau ternormalisasi. Sehingga Cumming itu ya ada kasus-kasus tertentu di mana ketika gain skornya positif maka tetap kita gunakan rumus dari Hack ya tentang n-gain. Nah, sedangkan untuk negatif, gain skornya negatif di mana nilai dari post-testnya kurang dari nilai pretest, maka yang kita hitung, kita membaginya dengan nilai pretest. Gitu. Jadi itu perbedaannya. Kemudian kalau yang 0, nah 0 itu maksudnya apa? Ya, nilai 0 itu antara pretest dan post-testnya itu sama. Ya, ketika nilai pretest dan post-testnya sama, maka n-chain-nya itu 0. Nah, drop atau kita bisa buang. Kapan ketika kita bisa membuang? Ketika nilai skor pretest atau skor dari post-testnya itu bernilai 100 atau 0. Jadi dua-duanya 100 atau dua-duanya 0. Kalau yang ini yang di atas, ini ketika sama ya. Nah, kalau ketika sama, ya cukup chain-nya itu 0. Sedangkan ketika nilainya 100 atau 0, langsung dibuang. Ini kategorinya. Kategorinya sama dengan rata-rata dari gain yang sudah dimodifikasi oleh Cumming ya. Oke. Itu paparan n-chain-nya. Lalu apa sih kelebihan dan kekurangannya? Nah, berdasarkan hasil analisis saya, jadi kelebihan dan kekurangan dari n-chain adalah pertama, dia digunakan untuk memperbaiki rata-rata dari gain. Nah, jadi ada perbaikan ketika muncul nilai yang 0, yang negatif dan yang tak terhingga atau tidak bisa didefinisikan. Ya, khususnya yang negatif nih. Jadi kalau yang negatif nanti langsung dibagi dengan pretestnya saja. Kemudian yang kedua mengutamakan data cocok atau datanya itu memang harus match. Kemampuan awal siswa justru ini jadi diperhitungkan ya. Kemudian
sulit digunakan pada sampel atau populasi yang besar. Artinya sulit di sini ketika nanti populasi atau sampelnya besar, maka menganalisis datanya juga akan semakin banyak dan kesalahan-kesalahan yang lain ya pada penelitian mungkin akan terjadi di sini. Yang keempat, itu sulit digunakan pada analisis sosial. Nah, karena analisis sosial itu berhubungan bukan hanya untuk nilai-nilai pre dan post saja, tapi ada skala-skala yang lain yang bisa dianalisis ya, sehingga kecocokannya atau penggunaannya ini lebih cocok, lebih cenderung pada sifatnya atau penelitian-penelitian yang bersifat eksak ya. Kemudian yang kelima, sulit digunakan untuk penelitian lanjutan pada meta-analisis. Kenapa? Karena ada individu yang ketika dia mendapatkan nilai tak terhingga misalkan, atau ketika mendapatkan nilai skor yang maksimum atau yang paling minimum 0 atau 100 itu di-drop atau dibuang. Sehingga penelitian ini akan cenderung sulit untuk dievaluasi ya. Oke, itu mungkin penjelasan dari NC ya. Oke, maaf. Nah, kemudian saya akan coba jelaskan sekarang untuk effect size ya. Kita lihat, saya bagi jadi 4 bagian. Apa itu effect size atau ukuran efek? Ya. Ini untuk mengetahui besar keefektifan dari model pembelajaran. Nah, langkah untuk mengukur seberapa besar skala keefektifan metode atau model pembelajaran yang telah kita uji dan terapkan kepada siswa. Kemudian menunjukkan perbedaan terstandar antara skor dari kelompok kontrol dan eksperimen. Oke, ini saya dapat dari sini. Nah, kemudian jenisnya, menurut Ferguson tahun 2009, effect size ini dapat dibagi menjadi 4 kategori umum. Yang pertama, uji beda 2 kelompok ya. Kemudian yang kedua, uji kekuatan hubungan. Yang ketiganya, uji perkiraan yang dikoreksi. Dan yang keempatnya adalah uji perkiraan resiko. Nah, ini yang keempat ini biasanya digunakan pada penelitian-penelitian medis ya. Kemudian yang akan kita bahas sekarang, ya, saya sendiri akan berfokus pada uji beda 2 kelompok atau lebih dikenal dengan uji D. Nah, kita lihat di sini uji beda 2 kelompok atau uji D itu apa saja. Di sini dicontohkan adalah Cohen-D, Hedge, dan Glass ya. Nah, definisinya untuk Cohen-D ini jumlah sampelnya itu sama ya antar 2 kelompok. Nah, dihitung dengan standar deviasi gabungan. Nah, kemudian untuk satu kelompok itu bisa digunakan selisih rata-rata dari pretest dan posttest. Kemudian untuk hedge ya, jumlah sampelnya itu bisa berbeda. Nah, antar 2 kelompok. Nah, dihitung dengan standar deviasi gabungan berbobot nantinya. Kemudian untuk jumlah sampel yang kecil itu kurang 2 dari 20 itu hedge ini lebih unggul daripada Cohen-D ya maksudnya. Ini kemudian untuk jumlah sampel yang besar. Nah, jumlah sampel yang besar biasanya di atas 20 atau biasanya 50. Ya, ada keterangan juga yang menyebutkan di atas 50. Itu perlu ada koreksi. Nanti kita lihat persamaannya ya. Kemudian dari Glass, ini standar deviasi yang berbeda secara signifikan. Jadi nanti terdapat standar deviasi yang berbeda secara signifikan. Nah, kemudian digunakan standar deviasi pada kelas kontrol. Oke, nah ini jika kita gambarkan secara grafik, maka effect size ini digambarkan seperti ini ya. Semakin besar jaraknya atau D-nya ya, maka semakin besar atau tinggi pengaruh atau nilai dari keefektifannya. Oke, kita lihat persamaannya. Persamaannya seperti ini ya. Ini Cohen, ini Glass, dan ini Hedge. Nah, ini untuk standar deviasi gabungan, ini kontrol saja, dan ini standar deviasi yang berbobot. Nah, kemudian M1 di sini maksudnya adalah rata-rata dari kelompok pertama, dan biasanya kelompok pertama ini adalah kelompok eksperimen.
Ya, ini standar deviasi gabungannya, ya ini standar deviasi apa berbobot. Nah, tadi dikatakan kalau untuk hedge itu ada koreksi ya. Ini untuk nilai di atas 20 biasanya. Untuk caranya nih. Caranya biasanya digunakan dua cara ya untuk melakukan pengukuran dengan effect size. Yang pertama, peneliti menentukan terlebih dahulu nih sebelum penelitian dilakukan besarnya effect size yang dianggap bermakna. Jadi nanti ketika kita mau melakukan penelitian, kita tentukan dulu nilai effect size-nya. Nah, besarnya effect size ini kemudian akan menentukan besarnya sampel yang akan digunakan untuk dapat menghasilkan effect size minimal sebesar yang dianggapnya bermakna. Nah, peneliti kemudian akan mengambil sampel peneliti sebesar yang telah ditentukan. Nah, jadi kita tentukan dulu yang ini. Yang pertama, yang kedua, ini dengan cara penggunaan kedua yang bersifat posok ya. Nah, ini effect size ini dihitung setelah signifikansi statistik dilakukan. Nah, effect size yang didapatkan akan berbicara mengenai estimasi effect size di populasi sebagai hasil penelitian. Nah, effect size inilah yang kemudian dilaporkan sebagai effect size dalam penelitian. Nah, jadi kalau yang ini sudah dilakukan penelitian, kemudian kita tentukan dulu berapa sampelnya. Kalau yang ini dari penelitian lanjutan. Nah, apa sih kelebihan dan kekurangannya? Nah, ini kelebihan dan kekurangannya. Saya tuliskan di sini, memungkinkan orang awam, ya, bukan ahli statistik, memahami hasil analisis data. Dan kemudian untuk pendidikan digunakan biasanya analisis D ya, untuk di pendidikan, penelitian pendidikan. Nah, kemudian si Durlach ini tahun 2009 itu menyarankan untuk mengacu pada penelitian sebelumnya. Atau kalau saya baca sekilas itu tentang meta analisis ya. Kemudian tidak ada standar kriteria. Nah, ini menjadi kelemahan dari Big Size. Nah, kemudian lebih dikenal untuk analisis sosial. Nah, ini biasanya lebih dikenal di penelitian-penelitian yang sifatnya sosial. Nah, maksudnya tidak ada standar kriteria. Ini setiap effect size dari kelompok tertentu atau kelompok yang lain itu memiliki kriteria-kriteria tertentu ya, ini maksudnya. Oke, itu mungkin dari saya lanjutkan ke SPSS-nya. Jadi ini cara penggunaan SPSS untuk menganalisis NGen ya, N-Change dan effect size. Oke, kita mulai ya, kita awali dari NGen dulu ya. Ini penggunaan SPSS pada uji NGen. Saya ambil datanya dari pengaruh model pembelajaran kooperatif dengan teknik prompting ya terhadap hasil belajar siswa. Nah, kemudian yang digunakan nanti kita akan menganalisis rata-rata dari gen. Artinya kita harus benar-benar mengetahui normal dan tidaknya data tersebut. Karena ada persyaratan untuk rata-rata dari gen ini. Kemudian kriteria yang digunakan adalah kriteria yang dari Cumming ya, hasil modifikasinya. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat video berikut. Baiklah, kita akan coba menganalisis data dengan menggunakan software SPSS. Ya, langkah pertama yaitu menginput ya. Kita sudah buka ini filenya. Ini softwarenya ya, di dalamnya di sini ada apa? Nah, ini untuk Excel-nya atau datanya nanti disimpan di sini. Kemudian data ini akan kita isi dulu database-nya di variable view. Ya, di sini ada 2 sheet. Nah, kita klik dulu variable view-nya, kemudian kita isi dulu dengan yang pertama misalkan nama kelompok dulu. Kita perbesar dulu sebentar. Jadi kita kasih nama dulu di sini. Nah, ini namanya kita ganti dengan kelompok atau kita isi dengan kelompok, kemudian di tab saja, kemudian nanti akan berubah semuanya, dan desimalnya kita kosongkan ya, kita kasih angka 0 karena tidak ada angka yang desimal. Labelnya kita tuliskan dengan nama kelas, kemudian value-nya kita isi dengan
tadi untuk kode 1 itu adalah kelas kontrol, kita add ya. Kemudian untuk yang 2 itu adalah kelas eksperimen, kita add. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, kemudian di sini ada measure, kita pilih kemudian kita masuk ke baris yang kedua, kita isi dengan pre ya, pretest maksudnya. Di situ desimalnya kita 0, kita tulis lagi labelnya pretest ya. Ini data yang di atas tadi nominal ya, sekarang skala. Kemudian untuk baris yang ketiga kita isi dengan post test ya, sama, kita isi labelnya dengan post test ya. Nah, datanya juga skala ya. Nah, kemudian kita boleh simpan. Jadi setelah ini diisi, disimpan dulu biar datanya tidak hilang ya. Ini tadi sudah saya lakukan ya, latihan dan y. Nah, kita coba tulis lagi di sini, misalkan n gain sama ya, kita klik simpan ya. Kemudian kita isi sekarang datanya di data view ya, data yang dari Excel yang ini. Di sini saya sudah kasih kode 1 untuk kelas kontrol, kode 2 untuk kelas eksperimen. Kita copy saja ya, kita save, kemudian ke Ctrl C, kita pindahkan ke data view. Di sini tinggal Ctrl V. Sama juga dengan kelas eksperimen ya, kita save, Ctrl C, kemudian kita masukkan di sini di bawahnya. Nah, langsung di bawahnya nggak apa-apa, kita simpan lagi biar datanya tidak hilang. Oke, kemudian kita akan isi variabel-variabel yang lain. Caranya yaitu dengan klik transform, kemudian di sini ada ya, kemudian diisi ya, klik misalkan labelnya kita tulis pre post dikurangi dengan pretest, kita isi. Nah, kemudian masukkan ke sini. Oke, sudah selesai, kita tinggal klik OK ya. Abaikan saja yang ini ya, ini hasilnya sama. Untuk ini untuk variabel yang berikutnya ya, karena rumus n-gain itu kan adalah skor gain dibagi dengan skor maksimum ya. Ini ketik lagi ya, skor maksimum dikurangi dengan pretest ya. Skor maksimumnya di sini saya tulis 100. Jadi tulisannya di sini harus jangan angka ya, jadi ditulis aja 100 ya, misalkan dikurang dengan pretest. Oke, free saja, kita masukkan di sini angkanya 100, kita klik 100 dikurangi dengan, nah oke, klik OK, abaikan saja ini. Nah, ini akan muncul ya. Nah, akhirnya kita dapat persamaan n-gain ya. Kita hapus dulu. Nah, ini n-gainnya kita tulis n-gain ya. Rumusnya kan ini gain skor dibagi dengan ini yang tadi skor maksimal ya, dikurangi dengan pre, dibagi. Oke, selesai. Oke, nah sudah jadi database-nya ya. Abaikan lagi. Nah, tinggal langkah selanjutnya adalah menganalisis secara deskripsi data-data yang sudah kita peroleh ya. Caranya yaitu dengan mengklik analis ya. Perhatikan ya, ini data view-nya, analyze, kemudian ada deskriptif statistik ya. Di sini ada explore, klik explore. Nah, ini ada definer list, ini diisi dengan n-gain-nya. Kemudian di sini ada factor list, diisi dengan kelompoknya ya. Klik OK. Nah, tunggu dulu sebentar, kita perbesar ya. Kita lihat, kita tunggu hasilnya. Nah, ini dia. Nah, di sini ada data siswa yang seharusnya 40, semuanya 40. Di sini yang di atas untuk kelas kontrol itu ada 39, ada errornya 1. Ini 39, ini 40, ini error 1. Jadi
totalnya semuanya jadi 40 semua. Ya, ini deskripsinya. Ya, deskripsi kita akan memperoleh ini untuk kelas kontrolnya, ya, ada rata-rata, standar deviasi, semuanya nilai maksimum, minimum, dan semuanya ini deskriptif dari analisis secara statistik hasil perolehan, ya, data-data yang ada dengan menggunakan SPSS. Oke, ini tinggal disimpan, ya, di copy, disimpan di Word atau di Excel bisa. Terima kasih. Penjelasan dari penggunaan SPSS pada uji N-Gen ya. Dan yang digunakan adalah rata-rata dari gen. Kita lihat hasilnya tadi biar jelas. Nah, ini hasilnya. Kemudian ini untuk kelas kontrol. Ini kelas eksperimen. Nah, disimpulkan bahwa kategori kelas kontrol itu sedang, ya, 0,5339. Sedangkan kategori kelas eksperimen juga sedang, tapi nilainya lebih tinggi, 0,6527. Nah, kemudian kita akan lanjut. Kita lihat di sini, ini perolehan skor dari tiap individu karena kita menggunakan rata-rata dari gen ya, rata-rata dari gen. Ini kriterianya, lihat di sini ada yang miss ya, yang missingnya di sini atau yang tidak bisa kita hitung ya. Oke, ini kesimpulannya hasil analisis data tiap individu bisa ditampilkan atau bisa kita analisis. Dan yang nomor 2 ada kata yang bernilai atau ada data, maaf, yang bernilai plus atau min dan tidak terdefinisi. Ini plus, minnya ini salah satu contohnya dan ada juga yang tidak terdefinisi. Oke, selanjutnya kita coba pada uji Enceng ya. Nah, di uji Enceng ini saya dapat hasil seperti ini. Kategori kelasnya sedang, untuk kategori kelas eksperimennya sedang juga ya, sama. Nah, cuman biar jelas kita lihat video lanjutkan untuk menganalisis data dari SPSS ini untuk uji Enceng ya. Seperti yang sudah tadi kita peroleh hasilnya, ternyata ada satu peserta atau satu siswa yang tidak bisa dimasukkan di situ, error. Nah, ini yang warna kuning. Ya, ini tidak dapat didefinisikan karena nilai pretest dan posttestnya 0. Dan satu lagi yang bisa dibuang dari analisis uji Enceng ini adalah ketika nilai pretest dan posttestnya juga sama dengan 0. Ya, jadi yang warna kuning ini bisa kita buang. Kemudian adapun yang minus ya, yang menurun, ini rumusnya berbeda ya. Jadi ini langsung dibagi dengan nilai pretest, sedangkan yang positif itu dikurangi 100 atau nilai maksimum dikurangi dengan pretest dulu sehingga nanti ada persamaan yang berbeda. Nah, kemudian ada nilai yang sama antara pretest dan posttest. Ini boleh dimasukkan atau tidak. Jadi tidak jadi masalah. Ini untuk kelas kontrol, ini untuk kelas eksperimen cuma 1 ya, dan 2 yang minus. Nah, untuk menganalisis dengan software SPSS, jadi kita tidak perlu harus mulainya dari awal ya. Kita lanjutkan saja data yang tadi, cuman masalahnya kita tidak bisa masuk ke transform ya untuk compute variable yang tadi karena ada persamaan yang berbeda. Sehingga kita tinggal copy paste aja ya dari variable view, kita buat dulu. Di sini misalkan namanya adalah Enceng. Itu ya. Nah, di sini kita tetapkan saja ini misalnya adalah skala ya. Kemudian, nah, di sini kan datanya kosong, jadi kita masukkan aja yang ini. Yang ini kita masukkan ya untuk Enceng. Dan kita substitusikan ke sini. Ya. Copy paste. Nah, itu ya, kemudian untuk
data yang kedua atau kelompok kedua, yaitu kelompok kontrol ya. Ini cengnya. Oke. Kita masukkan ke sini kontrol V. Ya, selesai. Nah, tadi ada data yang error ya untuk kelompok pertama ya. Yang warna kuning ini bisa di delete. Nah, caranya ini nomor 13 ya dan nomor 26. Kita cek di sini data ke 13 ya, yang ini ya. Kita hapus saja, clear ya. Dan data ke 26 berarti dihapus satu. Nah, yang ini ya. Data ke 25 berarti. Kita clear. Oke, setelah itu ya. Jadi kita langsung menganalisis secara deskripsi dari data yang sudah ada. Ya, caranya analyze, kemudian deskripsi statistik, explore. Dan nah ini engine-nya diganti dengan nchain. Ya, kelasnya tetap, kemudian kita klik oke. Ya, kita lihat analisisnya. Kita tunggu. Nah, ini ya, jadi ada 38 untuk kelas kontrol karena tadi dibuang 2 ya. Ini juga sama 38. Ini persentasenya, jadi tidak ada missing atau tidak ada yang error dalam perhitungannya. Nah, sehingga didapat seperti ini. Ya, ini hasilnya bisa di copy ke Word atau ke Excel. Nah, itu untuk penjelasannya dari nchain ya dengan penggunaan SPSS. Nah, kemudian kita lihat bagaimana untuk effect size ya. Nah, saya ambil 2 contoh saja di sini, hasil penelitian tentang model pembelajaran diperoleh data untuk rata-rata kelompok eksperimen sebesar 0,6527 dengan standar deviasinya 0,30336 dan rata-rata kelompok kontrol sebesar 0,5339 dengan standar deviasi 0,32247. Nah, jika jumlah kedua sampel itu sama dan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok, tentukan effect size yang mungkin terjadi setelah hasil penelitian tersebut. Oke, untuk soal yang kedua, yang ini, hasil penelitian tentang model pembelajaran diperoleh data ya 0,6 dan standar deviasinya 0,38438. Kemudian untuk kelas kontrolnya 0,5231 dan standar deviasinya 0,39039. Oke, ini hasilnya. Nah, ini menggunakan kalkulator effect size, tidak menggunakan software dari SPSS. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat video berikut. Untuk menjawab soal yang diberikan atau contoh kasus yang diberikan, ya kita bisa menggunakan software SPSS seperti 2 contoh yang sudah dijelaskan. Asalkan kita tahu formulanya atau persamaannya, kita bisa langsung menganalisisnya. Ya. Ada cara lain ya, selain dari SPSS yang bersebaran di internet itu, yaitu dengan menggunakan kalkulator effect size ya, effect size kalkulator. Nah, kita tinggal memasukkan data-data yang ada di sini. Oh ya, kita coba lihat dulu di sini ada instruksinya ya, critical value-nya, ada effect signal sample, effect size ya, effect size between, dan within, total, dan tabelnya ya. Jadi kita akan menggunakan yang ini ya, yang effect size between. Nah, di atas ini untuk ditesnya ya. Kita akan gunakan yang ini saja, yang sederhana, yang dari Cohendy, di mana alasan-alasannya sudah dijelaskan. Nah, kasus yang pertama ya, sudah membuatnya di sini. Ini kasus pertama di mana jumlah sampelnya sama dan tidak ada perbedaan yang signifikan ya. Jadi kita tinggal mengkopinya, kemudian kita masukkan ke data ini, copy paste, akan muncul nilai dari Cohendy ya. Kita nggak gunakan head sama glass ya, atau R kuadrat,
Tapi kita gunakan yang ini analisisnya. Kenapa? Karena jumlah sampel sama juga tidak ada perbedaan yang signifikan. Ya, selesai. Ini sudah bisa dianalisis. Atau seterusnya ya, untuk soal atau untuk contoh kasus yang kedua. Sini ini jumlah sampel berbeda dan ini mungkin terdapat perbedaan yang signifikan antara dua kelompok tadi. Jadi kita substitusikan langsung. Oh ya, tadi Kohendi dengan kategori 3,75 itu kalau tidak salah di sini nah ini ya efeknya, ini ya efeknya kecil. Nah, bagaimana dengan yang kedua? Yang kedua kita coba substitusikan. Nah, yang digunakan jangan Cohendy atau Edge ya, tapi kelas. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa jumlah sampel berbeda dan terdapat perbedaan yang signifikan. Ini 0,273 ya. Jadi kalau kita masukkan ke kategori, berarti ini juga sama, effect size-nya adalah kecil, pengaruhnya kecil. Oke, kalau membutuhkan software atau kalkulator ini, Excel, boleh berkomentar ya, atau boleh download di internet banyak. Ya, tinggal kita memilah. Oke, itu penjelasannya. Jadi, nah terakhir, terima kasih pesannya. Biasakan dengan protokol kesehatan, ingat 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Mari kita diskusi sama-sama. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.